warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai hukum perdata dan kami akan mengangkat satu isu mengenai sengketa tanah. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Raina Bukit. Saya Delia Putri Zafira. Saya Nadira Afrah. Saya Nurliza Azmi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, saya baik untuk hari ini. Saya juga baik hari ini, Rai. Bisa, gimana kabarnya? Baik. Di sini kalian udah tahu kan, kita bakal bahas tentang hukum perdata. Sebelumnya kita uji dulu nih pengetahuan umum kita. Ada yang tahu nggak apa itu hukum perdata? Kalau menurut pemahaman aku, hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Setelah tadi Adel udah jelasin pengertian dari hukum perdata, kira-kira ada nggak yang bisa kasih salah satu contoh dari kasus-kasus hukum perdata? Salah satu contohnya itu sengketa tanah. Oh gitu. Bisa jelasin nggak sedikit tentang sengketa tanah ini? Sengketa tanah itu permasalahan antara dua pihak tentang kepemilikan tanah, di mana pihak itu mengklaim sama-sama mengklaim tanah itu milik mereka. Terus berarti harus ada dasar hukumnya dong ya. Kalau misalkan kita terjerat kasus seperti itu, ada yang tahu dasar hukumnya yang mengatur sengketa tanah? Untuk dasar hukumnya itu, penyelesaian kasus sengketa tanah ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertahanan. Nah, baik. Itu tadi kan dasar hukumnya ya. Nah, sekarang saya akan bacakan isu atau salah satu contoh kasus sengketa tanah alam sutra yang terjadi pada tahun 2020. Silakan disimak ya. Jadi kasus ini berawal dari tersangka berinisial D berpura-pura berseteru dengan tersangka M atas tanah 45 hektar di alam sutra. Pada April 2020, D menggugat M secara perdata mengenai kepemilikan lahan itu. Padahal di atas lahan sudah ada warga dan perusahaan yang menempatinya. Pada Mei 2020, M dan D kemudian bersekongkol untuk berdamai dan melakukan mediasi atas kasus sengketa tanah itu. Setelah terjadi kesepakatan damai pada Juli 2020, komplotan mafia tanah itu mengajukan eksekusi lahan ke pihak pengadilan. Hal ini sontak mendapat perlawanan dari warga dan perusahaan yang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan, berkas klaim kepemilikan atas lahan 45 hektar itu ternyata palsu. Dan keduanya bahkan menyertakan berkas tersebut ke pengadilan untuk saling gugat. Nah, saat ini para tersangka sudah dikenai ancaman 7 tahun penjara. Nah, dari isu yang udah aku ceritakan tadi, kira-kira yang kedua pelaku tadi itu dikenai pasal berapa ya? Mereka terjerat pasal 263 dan 266 KUHP. Bisa dijelasin nggak, Liz, isi dari pasal itu? Pasal yang 263 itu berisi barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selamanya 6 tahun. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kok bisa sih, Rai, surat mereka dapat dileges dari pengadilan? Oke, jadi aslinya di kasus ini tuh ada 3 tersangka
Nah, 2 tersangka yaitu D dan M tadi itu udah diamankan sama Kapolda Tangerang, Banten. Dan satu lagi ini dia buronan dan berprofesi sebagai pengacara. Terus si pengacara itu gimana, Rai? Kelanjutannya apakah masih buronan? Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut atau keterangan lebih lanjut dari Kapolda Tangerang, Banten. Jadi mungkin bisa dibilang saat ini dia masih statusnya buronan. Kalau untuk pertanyaan aku, kan itu sebenarnya pemilik aslinya itu kan IPTTM sama warga kan, Rai? Nah, aku bingung untuk pembagiannya itu berapa ya untuk dari pihak PTTM-nya sama pihak warganya. Boleh dikasih tahu nggak berapa rincian? Jadi kan yang di kasus ini kan luas tanahnya itu kan 45 hektar. Nah, itu kan udah ada warga sama perusahaan di dalamnya. Jadi pemiliknya itu ada 2. Jadi yang untuk PTTM alias perusahaannya itu sekitar 35 hektar dan untuk warganya sekitar 10 hektar. Nah, jadi dari isu yang udah tadi kita diskusiin, aku mau kasih tahu nih gimana sih langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa tanah. Jadi yang pertama ada 1, cek asal-usul kepemilikan lahan. Yang kedua, cek keabsahan sertifikat tanah. Yang ketiga, pastikan kredibilitas penjual. Keempat, lakukan pengaduan ke kantor kepala pertahanan. Baik, mungkin sekian pembahasan isu sengketa tanah pada hari ini. Terima kasih kepada 3 pembicara saya, Adel, Nadia, dan Liza, yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 PPKN hari ini akan membahas tentang hukum perdata. Nah, sebelum kami mulai, sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dengan saya, nama saya Sabita Azani. Nama saya Raisa Nabila Boru Campunan. Dan nama saya Dr. Pertiwi Siregar. Baik, pada malam ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, saya baik-baik saja ya. Esther bagaimana? Sama, saya baik-baik juga. Bagaimana dengan Sabita sendiri? Alhamdulillah baik-baik, terima kasih. Cantik-cantik kali kalian hari ini. Oke. Alhamdulillah, makasih. Milik Sabita juga. Aduh. Jadi sebelum kita masuk ke kasus-kasusnya yang akan kita bahas, mari kita perkenalkan lebih dahulu apakah itu hukum perdata. Jadi hukum perdata, boleh tahu apakah itu hukum perdata, Kakak? Jadi hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Oke. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud oleh hukum perdata itu, pasti juga sebuah hukum mempunyai contoh-contohnya. Apa saja contoh dari hukum perdata itu? Nah, ada pun contoh-contoh untuk hukum perdata seperti hukum perkawinan, hukum warisan, hukum perceraian, bahkan sampai hukum pencemaran nama baik, dan yang lainnya. Berarti banyak juga contoh dari hukum perdata itu. Kalau supaya kita lebih mengenal apa itu hukum perdata, mari kita cari juga beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia sendiri. Yang contohnya kita mengambil hukum perdata yaitu perceraian. Nah, pernah terjadi sebuah kasus di mana seorang artis yang sangat terkenal yaitu perceraian antara Sule dengan Natalie Holster. Ada juga beberapa poin-poin yang kami dapatkan dari Kompas mengenai perceraian mereka. Pada poin pertamanya itu yang Kompak tidak hadir. Nah, berdasarkan artikel yang kami dapatkan, dalam sidang kedua kali ini, Sule dan Natalie memilih untuk tidak hadir dalam sidang. Sule dan Natalie hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing.
Memang menurut Mada Besar Surya selaku kuasa hukum Natali Hauser tidak ada kewajiban penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan tersebut. Nah, berarti dalam hal ini mereka berdua memutuskan untuk tidak datang, di mana menurut saya sendiri perlu bagi kedua mereka untuk berada pada sidang tersebut agar mereka dapat memberikan sisi dari masing-masing mereka dalam mengapa mereka tidak mau berumah tangga lagi. Tapi juga kembali lagi kepada mereka, mungkin mereka memiliki alasan sendiri mengapa tidak berada pada sidang tersebut. Oke, bisa dilanjutkan lagi dengan kakak. Jadi di poin kedua itu ada Sule ikhlas soal hak asuh anak. Di dalam gugatannya, Natali juga turut meminta hak asuh anak, yakni anaknya bernama Azam, terhadap pihak Sule. Sementara Sule melalui kuasa hukumnya, Bahyuni, mengatakan bahwa ia sudah ikhlas. Jadi di dalam gugatannya memang ada disebutkan bahwa permintaan dari Ibu Natali agar anak yang bernama Azam dapat diasuh oleh ibunya. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum, anak yang di bawah umur itu dapat diasuh oleh ibunya. Ya juga ya. Berarti sesuai dengan hukum-hukumnya juga, seorang anak yang di bawah umur banyak kewajibannya untuk diasuh oleh ibunya. Oke, bagi poin ketiga, saya operkan ke kakak. Nah, pada poin ketiga ini ada nafkah 25 juta per bulan. Nah, Sule melalui kuasa hukumnya, Bahyuni, menegaskan bahwa kliennya ini sudah menyepakati nafkah setiap bulannya untuk Azam sebesar 25 juta rupiah. Nah, Bahyuni menegaskan di persidangan tersebut jika antara Ibu Natali dan Kang Sule ini dengan ikhlas tetap akan memberikan pihak penggugat anaknya Azam setiap bulan insya Allah 25 juta. Dia juga menambahkan bahwa sampai Azam dewasa, itu akan menjadi tanggung jawab Kang Sule. Iya, betul. Jadi secara garis besar, kesimpulan dari semua kasus ini adalah dari mereka berdua tidak datang pada hari pendengaran di sidangnya, sehingga pada Sule memberikan bantuannya itu sebesar 25 juta rupiah sehingga Azam sudah dewasa. Jadi secara singkatnya, Sule merelakan hak asuhnya kepada anaknya Azam ini kepada ibunya, karena itu telah menjadi sebuah hukum di mana jika seorang anak di bawah umur akan diasuh oleh ibunya. Kemudian Sule juga memberikan uang sebesar 25 juta kepada Azam hingga Azam itu sudah dewasa. Dan juga berdasarkan beberapa sumber dalam dasar hukum proses perceraian di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri, melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembedaan antara penganut agama Islam dan luar Islam dalam soal perceraian ini. Pada Islamnya, di mana jika mereka bercerai, hukum tersebut langsung ke hukum agama, di mana kebalikannya jika pada non-Muslim, hal tersebut langsung kepada hukum peradilan. Itu saja perbedaannya. Kembali lagi kepada kasus ini, apakah kalian merasa bahwa hasil dari sidang tersebut adil atau tidak? Menurut saya sendiri sih adil-adil saja karena sudah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Betul kata Raisa. Jadi kita semua menyetujui bahwa itu tidak adil diberikan oleh jaksanya, diberikan oleh hasil hukumnya ini. Oke. Baik, itu saja untuk podcast kami hari ini. Terima kasih pada semua pemirsa yang telah memberikan waktu untuk menonton kami, dan terima kasih kepada narasumber-narasumber kami yang cantik malam ini. Semoga saja kalian semua ini selalu sehat, selalu diberikan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semuanya untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.